Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa cerdas TVRI. Malam ini kita berjumpa kembali di acara Bincang Sumsel yang merupakan kerjasama antara ICMI Oriul Sumatera Selatan dan TVRI Stasiun Sumatera Selatan untuk membahas topik yang sudah kita sepakati, yang sudah kita pilih, yaitu potensi dan tantangan bisnis batubara di Sumatera Selatan. Pemirsa yang cerdas, ya, batubara merupakan salah satu komoditas yang dihasilkan oleh Sumatera Selatan, sehingga Sumatera Selatan kalau tidak salah masuk 5 besar penghasil batubara. Namun demikian, ya, kita belum tahu persis bagaimana potensi ini dikelola oleh para stakeholders, sehingga ini menjadi produk yang menguntungkan daerah dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, malam ini kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang perbatubaraan, di bidang bisnis batubara, yaitu yang pertama Bapak Hendriansa, Sarjana Teknik Magister Sains. Ya. Beliau adalah Kadis atau Kepala Dinas ESDM. Ya. Dulu Kadis Tamben, ya. Sekarang jadi Kadis ESDM, Energi dan sumber daya mineral. Selamat malam Pak Hendriansa. Selamat malam. Malam, ya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Mudah-mudahan malam ini kita sama-sama berkolaborasi menjelaskan bisnis batubara di Sumatera Selatan. Okay. Yang kedua, kita menghadirkan narasumber yang kata Pak Hendriansa memang sangat paham di bidang batubara ini. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik jurusan tambang, ya, teknik pertambangan. Teknik pertambangan Universitas Sriwijaya, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Edi Ibrahim MS CPU. Nah, ujungnya nanti tolong dilanjutkan. Tolong dilanjutkan. Ujungnya saya agak bingung tuh. Ada ASEAN Engineering, ya. Okay. Baik, kita mulai saja itu. Mungkin kita mulai dari Pak Edi dulu, ya, Pak Kadis, ya. Kita mau dengar tuh gelarnya panjang sekali itu. Bagaimana itu menjelaskannya itu kepada audiens? Silakan Pak. Okay. Baik, terima kasih Pak Baru, aku host. Jadi di kami itu ada dua, ya. Yang pertama adalah gelar akademis. Ada akademis, ada profesi. Kalau, ya, yang di ujung itu biasanya gelar profesi. Nah, yang gelar akademis itu yaitu doktor, ya. Terus Magister of Science, profesor. Profesor itu bukan gelar juga, semestinya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Nah, tetapi insinyur itu sekarang berdasarkan gelar profesi. Ya, okay. Nah, kalau selama ini kita menggunakan insinyur seolah-olah itu gelar, ya. Padahal bukan. Yang gelarnya sekarang jadi SD, kan? SD, Sarjana Teknik, yang kan? Dari universitas. Nah, tapi yang menyelenggarakan untuk program insinyur itu program studi profesi insinyur itu universitas. Diberi kewenangan oleh asosiasi profesi dan oleh kementerian. Nah, kalau yang sebelah kanan itu ada yang IPU. Ya, IPU, ya. Jadi ada semestinya itu gelar profesi yang diberikan oleh PII, kompetensi itu semestinya. Kompetensi untuk peneliti, ya, biasanya IPU, ya. Enggak juga. Enggak. Jadi itu praktisi. Jadi PII, Persatuan Insinyur Indonesia, memberikan semacam kriteria. Ya. Itu ada dari yang paling rendah itu IPP, ya. Insinyur Profesional Pratama. Terus ada Insinyur Profesional Madya. Terus yang paling atas Insinyur Profesional Utama. IPU itu. IPU, ya. Nah, jadi itu tergantung dari kinerja dia, selama dia bergerak di bidang praktisi. Nah, artinya yang mengakui itu adalah asosiasi profesi PII. Nah, kalau yang ada ASEAN itu sertifikasi internasional. Untuk ASEAN, ya? ASEAN. Nah, kalau yang EPIC tadi itu oleh asosiasi internasional juga yang bekerja sama dengan PII. Tapi skalanya lebih luas lagi, Asia Pasifik Economy Country.
Oh gitu, itu efek gitu ya. Tadi ada CP ya. Ya. CP itu adalah competent person. Oh, competent person. Ya, jadi competent person itu adalah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi Perhapi. Yang itu ya? Yang dia ada di jadi itu juga melalui proses sertifikasi. Iya, tes juga tes, kan gitu untuk layak apa tidak dia menyandang CPI. Itu mungkin dari Iya, luar biasa ya. Luar biasa keahlian Prof. Edi ya. Mudah-mudahan memang malam ini berkontribusi untuk mencerahkan dan memberi informasi kepada publik. Publik yang cerdas ya. Acara ini juga kita selenggarakan secara interaktif. Nanti akan muncul nomor telepon di layar televisi kita semua. Silakan kalau ada yang berniat dan tertarik untuk join dengan acara kita malam hari ini. Baik, tadi udah ke Pak Edi. Sekarang saya ke Pak Kadis ESDM ya, Pak Hendriansa. Pak Kadis, kalau kita bicara potensi pertambangan batu bara di Sumatera Selatan, cerita dong berapa banyak itu gimana nya? Oke. Ya. Saya senang sekali malam ini bisa hadir di TPRI bersama ICMI tentunya dan Unsri sebagai alma mater saya. Sumsel ini sebenarnya sudah dari zaman penjajahan sudah terkenal sebagai daerah yang potensi. Daerah pertambangan. Daerah pertambangan, potensi akan bahan-bahan tambang. Maka dulu di zaman sebelum merdeka itu kan ada PTBA itu sebenarnya dulu Bukit Asam ya? Betul. PT Tabah namanya. Oh, Tabah. Ya. Tambang batu bara Bukit Asam. Ya. Jadi selain minyak dan gas yang sudah dieksploitasi dari zaman penjajahan, maka bahan galian yang potensi sangat besar juga itu batu bara. Jadi kalau kita lihat tambang batu bara Bukit Asam itu merupakan salah satu tambang yang tertua juga di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Bahkan teknologinya itu lebih lebih ruwet dari yang sekarang. Dia pakai underground mining, jadi tambang dalam. Dulu ya. Dulu. Ya, kalau sekarang mengarah ke open pit ya. Sekarang sudah open pit, open malah pit, yang undergroundnya sudah ditutup. Ya. Nah, kalau terkait dengan potensi, tahun 2021 Badan Geologi itu merilis Sumatera Selatan itu sumber daya batu baranya mencapai hampir 34 miliar ton. 34 miliar ton. Nah, jadi dari sumber daya ini kalau kita turunkan menjadi cadangan, ini akan ada perbedaan antara nanti Pak Edi ini paling sangat paham apa beda antara cadangan dan sumber daya. Nah, kemudian kalau cadangan itu hampir 9 miliar ton. Nah, apa beda cadangan dan sumber daya? Tentu kalau cadangan ini sudah dipastikan jumlah, kualitas, keberadaannya, posisi dari batu bara itu dan sudah dapat kita identifikasi dengan terbukti dengan jelas. Kalau istilah terukur atau terukur. Nah, ini bisa ditambang kalau dilakukan pekerjaan penambangan maka akan menghasilkan batu bara yang tidak akan jauh angkanya di 9 miliar ton tersebut. Nah, ini merupakan 33% dari cadangan nasional. 33% ya. Jadi dari seluruh total jadi cadangan. Jadi sepertiga ya, kurang lebih sepertiga dari ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita bandingkan cadangan provinsi per provinsi bukan pulau per pulau, maka Sumatera Selatan itu menempati ranking 2 setelah Kalimantan Timur. Cadangan batu baranya. Cadangan batu bara kita nomor 2, yang 9 miliar tadi. Dayanya. Nah, kalau kita ukur dari produksi batu bara Sumatera Selatan hari ini, kalau dari sumber daya, maka batu bara itu kita kan berproduksi di tahun 2023 yang lalu sudah hampir 100 juta ton. 2023, 100 juta ton. Nah, kalau dibagi sumber daya dengan produksi anggaplah 100 juta ton per tahun, maka itu akan 340 tahun. Batu bara itu kalau dari sumber daya. Sedangkan kalau dari cadangan, anggaplah sumber daya itu tidak berkembang menjadi cadangan, maka batu bara Sumatera Selatan itu
hampir 9 miliar ton itu akan habis di ya sekitar 90 tahun, 100 tahun lah. 100 tahun ke depan ya. Ke depan. Itu nggak dihitung yang sudah dieksploitasi, sudah diambil ya? Ini sisa. Sisa. Ya. Oke. Karena belum banyak batu bara Sumatera Selatan tuh yang diproduksi. Oke. Artinya banyak. Kalau sebaran kita bicara per kabupaten, bisa dijelaskan Pak Kadis? Iya. Memang kalau dari sisi kualitas, batu bara yang memiliki kualitas cukup baik itu berada di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Morinим. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh intruksi, intruksi magma. Misalnya kalau di daerah Lahat itu ada Bukit Serelo dan lain-lainnya. Nah kemudian di kabupaten lainnya, misalnya Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Pali, kemudian Oku, Banyuasin. Itu juga merupakan daerah sebaran batu bara, tetapi karena tidak begitu masifnya pengaruh dari intrusi magma tadi, kualitasnya berada lebih rendah dari yang Kabupaten Lahat dan Kabupaten ukuran Morinим. Yang 5.000, 6.000 itu ya? Iya. Ya kalori nilai kalorinya. Ya, nilai kalorinya. Oke, artinya memang luar biasa potensi kita ya. Nah, mungkin Pak Kadis bisa juga cerita ya kalau potensinya begitu luar biasa. 2023 itu ada 100 juta ton yang kita produksi ya. Pendapatannya bagaimana sih? Ada data nggak? Ya. Gitu. Ya. Saya akan sampaikan untuk provinsi saja ya, karena memang saya bekerjanya di dinas provinsi. Di tahun 2021 penerimaan negara bukan pajak dari sektor batu bara untuk provinsi Sumatera Selatan itu hampir mencapai 0,5 triliun, 500 miliar. Nah, kemudian di tahun 2022 naik menjadi 1,3 triliun. Wow. 2 kali lipat lebih. 2024 itu naik lagi mencapai 1,4 triliun. Nah, sementara kalau kita lihat porsi pembagian antara provinsi, pusat dan daerah kabupaten, maka kabupaten pasti lebih besar dari provinsi. Iya, pusat hanya 20%, kemudian provinsi 16, kabupaten itu 64 dibagi 2, daerah penghasil dan daerah bukan penghasil 32%. 32 untuk 1, sekian T tadi ya. Itu hanya untuk provinsi saja. Oh, itu untuk kalau pusat lebih kalau keseluruhan lebih besar lagi. Oh ya udah. Luar biasa itu. Betul. Kalau itu. Nah, mungkin kita ke Prof Edi dulu ya. Mungkin Prof Edi juga sebagai ahli pertambangan melihat komposisi pemanfaatan pembagian pendapatan ini bisa dijelaskan nggak ya? Maksudnya apa nih? Jadi gini, tadi kan udah di itu pusat 16 ya, kemudian pusat 20 gitu. Nah, mungkin pemanfaatannya salah satunya mungkin yang itu biasanya akademisi kan keterkaitan dengan recovery lingkungan atau itu. Mungkin ke situ ada kalau Pak Edi punya data. Iya. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 itu memang kewenangan semuanya ditarik ke pusat ya. Semua tarik ke pusat. Nah, artinya mulai dari perizinan, pengawasan nih, sampai seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi itu ke pusat. Memang tadi ada pembagian ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, memang ada satu kalau boleh saya katakan ada satu kelemahan ya. Kelemahannya apa? Karena itu kan yang di daerah itu harusnya lebih merasakan nih, khususnya ada daerah ring 1, ring 2 dan seterusnya, bahkan secara keseluruhan. Nah, apakah ini bisa juga nanti menjadi satu pertimbangan nih, bahwa di dalam proses perizinan dan berhubungan dengan pembagian tadi juga ada pertimbangan makin besar potensi daripada pembagiannya, komposisi pembagian tadi. Itu harusnya daerah juga harus bisa juga menerima manfaat yang jauh lebih besar gitu kan. Nah, artinya memang kita tahu yang namanya sebaran batubara di Indonesia ini tidak merata kan, sangat tergantung dari karakteristik geologinya sendiri kan. Nah, oleh karena itu kalau kita dari sisi akademisi ya berharap ya itu semestinya itu akan jauh lebih dipertimbangkan untuk ke depan. Ke depan komposisinya. Karena terus terang tantangan nih, tantangan ke depan
ini jauh lebih berat. Banyak hal yang salah satunya misalnya masalah perubahan iklim ya. Oh ya. Perubahan iklim itu kan ada kaitannya dengan produksi nanti. Oh ya, ini akan mengganggu terkait dengan efek rumah kaca segala ya. Iya, produksi batu bara juga akan sangat terpengaruh dengan perubahan iklim tersebut. Oke. Terus yang kedua infrastruktur. Oh iya. Jadi itu harusnya kan di daerah kan yang bisa. Ya nanti kita bicara. Iya. Ya, sementara ada yang mau lewat dulu. Selanjutnya kita akan dalami. Menarik tuh data-data yang disampaikan oleh Prof. Edi. Silakan. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing batu manikam di joget selama di kota di rumah gadis bang-bangkan jua-jua, bang-bangkan jua-jua. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk
show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Baik, pemirsa TVRI yang cerdas, kita lanjutkan dialog kita. Ya, tadi Prof. Edi sudah bicara tentang perubahan aturan ya. Nah, ada aturan baru dan ada aturan sebelumnya, aturan yang lebih dulu. Nah, bisa cerita atau efek dari perubahan aturan itu bagi daerah? Ya, mungkin kalau dari sisi regulasi lebih tepat Pak. Iya. Iya, nanti mungkin dari praktisinya dulu karena udah ada dampaknya. Jadi kalau kita sekarang ya, artinya memang kenapa ya salah satu perubahan itu dilakukan, SDM di daerah memang sementara ini belum kompatibel. Ya, khususnya di dinas mungkin ya, khususnya dinas kabupaten ya, sehingga kenapa pemerintah pusat dengan undang-undang menarik kewenangan itu ke pusat. Tetapi artinya di pusat juga menumpuk. Misalnya kan semua izin jadi ke pusat semua kan itu. Tersentralistik. Jadi semuanya itu ini kan akhirnya banyak yang antri gitu kan. Bahkan sampai sekarang yang namanya RKAB pun itu pusat itu. Nah itu kan banyak sekali yang apa namanya tuh merasakan dampaknya ya. Karena memang ya itu tadi ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang isu-isu yang terjadi saat ini. Jadi itu sehingga kenapa itu dihandle ke pusat ya. Nah, jadi ya itulah sedangkan yang di daerah yaitu kan dengan kekurangan SDM tadi harusnya bisa diberikan semacam training, pendidikan itu salah satu sumber daya manusia. Ya, salah satu isu di mana kita pernah bahas juga pada saat FGD di Jakarta dengan Kementerian SDM itu. Mungkin itu salah satu. Iya, ini menarik. Mungkin sekaligus saja ya ke Pak Kadis ya. Perubahan itu bagi daerah signifikansinya seperti apa? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan itu terbagi 3. Ada kewenangan di kabupaten, kemudian di provinsi dan di pusat. Nah, begitu tahun 2014 Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, kewenangan kabupatennya dihilangkan. Oh, dia artinya tinggal di provinsi dan pusat. Tinggal provinsi dan pusat. Nah, terakhir di Undang-Undang 3 2020, kewenangan provinsinya juga dihilangkan. Semuanya ke pusat. Nah, artinya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya sudah menjalankan amanat undang-undang. Semua mekanisme perizinan, pengawasan, kemudian persetujuan dokumen-dokumen teknis yang dibuat oleh perusahaan itu dilakukan oleh daerah. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi, begitu semua urusan ini menjadi urusan pusat, nah ini kan kita mendapatkan informasi nih dari kawan-kawan di tambang, pelaku usaha ini. Oh iya, karena yang mengajukan izin tambang ya, atau pelaku usaha. Pelaku usaha. Jadi yang melakukan persetujuan dokumen RKAB salah satu yang harus disetujui setiap tahun itu, kalau saya tidak salah tercatat hari ini, tadinya itu ada sekitar 10.000 izin se-Indonesia. Banyak sekali. Nah, kemudian dievaluasi tinggal sekitar 6.000-an. 6.000. Nah, 6.000 itu dalam berapa bulan saja di akhir-akhir tahun itu sudah harus disetujui semua rencana kerja anggaran biayanya. Nah, artinya SDM pusat sehebat apapun dia juga tidak akan bisa menyelesaikan 6.000 RKB yang harus disetujui. Nah, kita saja pada saat dulu masih berbagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mereka juga kesulitan, dan kita juga di daerah juga tidak pernah tepat waktu menyelesaikan tujuan RKAB tersebut.
Apalagi semuanya ini di-dropping ke pusat. Nah, kemudian yang berikutnya yang menariknya, begitu kewenangan ini hilang di daerah, sementara semua aktivitas tambang, friksi-friksi dengan masyarakatnya, kemudian dampak-dampak sosial ekonominya itu kan ada di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi komplain dari masyarakat, dari LSM pemerhati dan sebagainya, itu kan datangnya bukan ke pusat, ke daerah, datangnya ke pemimpin daerah, ke gubernur, bahkan ke kabupaten duluan, ya ke kabupaten, ke gubernur. Nah, sementara kita tidak punya kewenangan lagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Itu salah satu yang dinamika yang muncul terkait perubahan kewenangan ini. Nah, kemudian di tahun 2022 Perpres 55 keluar. Sebagian kewenangan diserahkan, dikembalikan lagi ke daerah. Tetapi hanya untuk komoditi tertentu, mineral bukan logam dan batuan. Sementara batu bara belum. Belum diserahkan kembali. Nah, ini yang yang kami di provinsi sering mendengar keluhan dari beberapa perusahaan tambang sebagai pelaku. Mereka yang tadinya mendapatkan pelayanan yang cepat, kemudian bisa mengantisipasi kejadian-kejadian di lapangan karena memang mudah berkomunikasi, keterkaitan dengan jarak yang lebih dekat daripada ke Jakarta. Nah, ini tidak bisa dilakukan lagi. Kira-kira gitu. Artinya simpelnya perubahan undang-undang itu berdampak pada proses perizinan yang cenderung melambat ya. Karena tertumpuk, semuanya kan tertumpuk di pusat, sementara kapasitas pusat sehebat apapun dengan 6.000 izin, tentu seberapa besar sumber daya manusia yang bisa itu mengevaluasi itu. Baik, itu sudah masuk ke persoalan pengelolaan sebetulnya ya, pengelolaan batu bara kita. Nah, salah satunya kan persoalan izin tadi yang cenderung melambat karena ada peralihan. Selain persoalan izin ya Pak Kadis ya. Pengelolaan potensi batu bara kita di Sumatera Selatan ini apa sih? Iya, kalau saya melihat dari sisi geografis, posisi tambang-tambang batu bara itu ada di tengah Pulau Sumatera. Di tengah Pulau Sumatera. Di tengah Pulau Sumatera. Kita kan Sumatera Selatan deh. Cuma masih. Iya, artinya Sumatera Selatan, tapi di tengah, di posisi tengah Pulau Sumatera, bukan di daerah pinggir laut gitu ya. Nah, sementara juga ilmu Pak Edi itu terkait dengan Bukit Barisan kali ya. Cekungannya Pak, cekungan pembentukan batu bara itu memang posisinya ada di tengah. Nah, sementara istilahnya South Sumatra Basin, cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan. Nah, sementara batu bara ini hanya sebagian kecil yang digunakan di sekitar tambang. Misalnya untuk pembangkit, kemudian untuk industri-industri misalnya semen, pusri, PLTU Hulu Tambang. PLTU Hulu Tambang. Nah, lebih banyak batu bara ini dikeluarkan dari Sumatera Selatan untuk dieksporkah atau untuk dibawa ke pulau lain, misalnya Pulau Jawa, untuk kebutuhan listrik dan kebutuhan industri lainnya. Nah, ini memerlukan jarak angkut yang cukup panjang untuk menuju ke nanti laut atau ke sungai. Nah, jadi biaya produksi batu bara Sumatera Selatan itu lebih dari 50%-nya itu menjadi biaya haulingnya, biaya transportasinya. Sehingga menjadi tidak kompetitif dengan batu bara yang ada di Kalimantan yang mereka punya sungai yang besar, kemudian dengan pelabuhan lautnya dekat. Jadi dengan biaya tinggi ini yang salah satu tantangan kenapa batu bara di Sumatera Selatan potensinya besar tapi produksinya tidak bisa dimaksimalkan karena kendala angkutan. Nah, yang kedua, bahwa batu bara Sumatera Selatan ini kualitasnya, nilai kalornya itu rendah. Hanya di beberapa tempat tertentu yang tadi saya bilang Lahat, Muara Enim, karena pengaruh intrusi itu yang kualitasnya bagus. Nah, ini juga kualitas rendah ini dengan kadar air yang tinggi sama dengan ngangkut air, Pak. Jadi kalau kadar airnya itu 40%, kita angkut batu bara 1 ton, maka itu 40%-nya. Iya, 40%-nya yang diangkut itu adalah air. Tapi katanya sudah ada teknologi yang terbaru yang bisa memaksimalkan mengurangi. Jadi memang ada Pak upgrading coal itu. Tapi kan ini kan memerlukan teknologi dan ujung-ujungnya duit, Pak. Masalah uang yang harus diinvestasikan oleh para perusahaan tambang untuk menaikkan nilai. Sementara
yang idealnya batu bara itu begitu ditambang langsung bisa digunakan. Langsung bisa siap guna. Dijual gitu kan, iya, langsung iya, bisa aneh. Nah, kalau di upgrading lagi tentu ada cost lagi, sementara angkutan juga tinggi. Nah, ini menjadi batu bara Sumatera Selatan harganya itu tidak kompetitif dibandingkan batu bara yang ada di Kalimantan. Oke. Ya, oke, nanti kita lanjutkan, ada yang mau lewat, silakan. Sambil kita nunggu kalau ada pemirsa yang ingin bergabung dengan kita melalui saluran telepon. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Baik, Pak Kadis, Prof. Edi, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita tentang batu bara di Sumatera Selatan. Nah, tadi kita udah masuk tentang pengelolaan batu bara di Sumatera Selatan. Potensi besar, sementara kita ada tantangan dibandingkan daerah lain, kita sebenarnya masih itu. Nah, salah satu tantangan untuk pengelolaan itu apa? Di infrastrukturnya, Pak Kadis. Betul. Ya. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan produksi tidak besar itu karena untuk mengangkut batu bara itu kita hanya mengandalkan angkutan kereta api. Sekarang ya? Sekarang. Okay. Kemudian ada jalan khusus Servo ya. Servo. Ya, jalan khusus yang dibangun oleh Servo sepanjang hampir 113 kilo. Kemudian untuk yang dari wilayah Musirawas Utara itu ada jalan khusus juga. Ya. Untuk mengangkut dari Musirawas Utara menuju ke Sungai Lalan. Oke. Sungai Lalan di Musi Banyuasin. Nah, dari infrastruktur yang tersedia ini ada beberapa bagian ini jadi problem besar di Sumatera Selatan. Ya. Angkutan batu bara itu masih menggunakan jalan umum. Itu padahal itu nggak boleh. Baik, kita angkat dulu, ada Silakan. telepon masuk. Silakan penelpon yang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan Bapak, siapa dan silakan pertanyaannya apa? Dari Budiman di
Palembang. Oke, silakan Pak. Bicara soal batu bara berarti kita bicara juga soal tambang. Ya. Dan bicara tambang berarti kita juga bicara soal pembukaan lahan. Baik. Berasa kalau kita sama-sama tahu di daerah Tanjung ini, di daerah memasuki lahat itu Merapi Timur, Merapi Barat itu kalau kita lihat agak di daerah ketinggian itu hutan-hutan itu sudah pada geroak-geroak itu Pak. Iya, oke. Dan juga udara pun sudah enggak seperti di tempat pohon yang rimbun gitu. Baik. Ya. Apakah ini menjadi juga menjadi hal yang dipikirkan oleh para pelaku tambang dan juga pemerintah? Oh ya, baik Pak Budiman, itu ya. Ya. Kalau kita lihat di sana tuh anak-anak sekolah jalan itu ya daerah situ ya berdebu kayak gitu. Baik. Terus juga berdasarkan yang saya tahu bahwa pengolahan lahan pasca tambang ini cukup lama, bisa sampai 10, 20, ya. 20 tahun gitu. Okay. Dan menurut informasi dari juga salah satu pekerja tambang, pengolahan lahan pasca tambang ini hanya bisa sampai mungkin 40%-nya saja, 60%-nya sudah nggak bisa diperbaiki dan misal menjadi danau, dan danau itu mungkin masih ada zat-zat dan zat-zat batu bara yang tidak bisa ada kehidupan di situ. Jadi lantas menjadi pertanyaan besar ini, baik, potensi yang bagaimana ini Pak soal batu bara? Apa potensi bagi kalangan stakeholder, kalangan pelaku tambang dan pemerintah gitu Pak? Baik, makasih Pak Budiman. Untuk warga setempat gitu Pak. Kita udah nangkap apa yang ditanyakan oleh Pak Budiman. Justru itu yang kita mau bahas berikutnya. Baik, menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak Budiman ya, Pak Kadis ya. Yeah. Tadi kan sebenarnya hampir semuanya udah terangkum yang ditanyakan oleh Pak Budiman. Dampak penambangan batu bara itu satu. Silakan Pak. Ya, saya sepakat dengan Pak Budiman bahwa kegiatan penambangan akan merubah bentang alam. Oke. Yang tadinya bisa jadi itu perkebunan, kemudian bisa jadi lahan persawahan, bahkan pemukiman itu kita rubah menjadi tambang yang terbuka. Sehingga vegetasi harus dilakukan land clearing, kemudian dilakukan penggalian, overburden, kemudian diambil batu baranya. Nah, tetapi perlu kita pahami juga bahwa regulasi di Indonesia itu sudah mengatur hak dan kewajiban para pemegang izin usaha pertambangan. Pemegang IUP. Pemegang IUP. Nah, salah satu kewajiban pemegang usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Oh, reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi dan pasca tambang. Kalau reklamasi itu disusun programnya itu untuk per 5 tahun. Sampai dengan tambang itu berakhir. Tetapi untuk pasca tambangnya itu hanya 1 kali saja, di akhir-akhir tambang akan ditutup. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan penambangan berdasarkan dokumen reklamasi yang sudah mereka susun itu harus menempatkan jaminan reklamasi namanya. Jaminan reklamasi ini dihitung berdasarkan luas bukaan tambang yang mereka lakukan. Nah, tentu hitungannya seberapa besar yang dia buka, maka jaminan yang ditempatkan harus mampu untuk menutup kembali, merekapi atau mereklamasi lahan-lahan yang sudah terganggu tersebut. Nah, kalau bahasa sederhananya mengembalikan mendekati kondisi sebelum dilakukan kegiatan penambangan. Nah, kemudian saya sepakat tadi bahwa semua kegiatan tambang akan meninggalkan dampak, misalnya ada lubang-lubang yang disebut dengan void. Nah, tentu persentasenya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh semua bekas tambang itu menjadi void, harus dikembalikan. Jadi overburden yang diletakkan di disposal itu dibalikan kembali sesuai dengan urutan tanahnya pada saat penggalian. Kalau tanah pucuk itu ada bank soil namanya, disimpan dulu. Kemudian tanah-tanah yang middle dan yang di bawahnya itu dimasukkan terlebih dahulu, nanti ditata lahannya melalui kegiatan program reklamasinya itu. Kemudian
ditanami kembali. Nah, di pasca tambangnya juga nanti dengan melibatkan masyarakat setempat pada saat pembahasan dokumen pasca tambang, setelah tambang ini selesai, ini mau diapakan? Ada keterlibatan masyarakat. Ada keterlibatan masyarakat melalui konsultasi publik namanya. Nah, nanti masyarakat inginnya itu dijadikan tempat wisata atau inginnya wilayah bekas tambang itu dijadikan wilayah pemukiman. Maka perusahaan tambang pada saat mengakhiri kegiatannya harus menyesuaikan dengan rencana-rencana yang sudah ditentukan di dalam dokumen pasca tambang yang berdasarkan dari kebutuhan atau keinginan dari masyarakat yang berada di sekitar tersebut. Nah, kalaupun perusahaan nantinya tidak melakukan kegiatan reklamasi, maka ada ancaman pidana. Di undang-undang baru ini. Kalau di Undang-Undang 4 2009 sebelumnya belum ada ancaman pidana. Jadi ancaman pidananya perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi, perusahaan yang tidak menempatkan jaminan reklamasi, maka itu diancam pidana berdasarkan undang-undang tersebut. Ini lebih menguatkan lagi posisi pemerintah untuk menjaga lahan-lahan bekas tambang itu dipulihkan kembali atau direklamasi oleh perusahaan tambang. Jadi yakinlah bahwa secara regulasi ini sudah diatur, kalaupun nanti perusahaan itu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa diancam dengan pidana. Nah, memang saat ini tambang-tambang ini sedang operasional. Nah, tapi kalau kita lihat seperti PTBA, program reklamasi sudah berjalan, walaupun memang belum selesai karena tambangnya memang belum selesai. Nah, ini fungsi dari pemerintah sebagai regulator untuk melakukan pengawasan yang ketat agar kegiatan reklamasi itu atau kewajiban reklamasi bagi perusahaan tambang itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Satu yang ingin saya itu sebelum ke Prof. Edi ya, kalau di kehutanan dulu ada namanya dana reboisasi. Itu kan urunan dari perusahaan-perusahaan kehutanan supaya untuk reboisasi. Nah, kalau di tambang gimana? Jaminan reklamasi, Pak. Namanya jaminan reklamasi. Itu dibayar per perusahaan atau dia bersama-sama? Per perusasahaan. Jadi per perusahaan sesuai dengan rencana bukaan lahannya, maka dia wajib menempatkan jaminan ke pemerintah. Ke pemerintah. Iya. Oke, baik. Kita ingin penjelasan Prof. Edi ya. Apakah memang lahan-lahan pasca tambang itu secara ilmiah dapat direcovery? Mungkin ini ilmunya Prof. Edi ini. Jadi sesuai definisi ya sebenarnya reklamasi itu sesuai peruntukannya ya. Jadi bisa saja perusahaan itu merevegetasi dengan vegetasi sesuai dengan kehendak perusahaan, tapi memang disetujui oleh pemerintah. Nah, memang kalau kita lihat ya, yang sekarang ini itu orientasinya memang lebih cenderung ke arah keuntungan ekonomi. Misalnya menanam tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan ya, tanaman minyak kayu putih ya, terus tanaman-tanaman sengon dan lain sebagainya. Jadi bisa untuk bahan pulp gitu ya. Nah, semestinya kalau kita kembali ke lingkungan, harusnya kita evaluasi seberapa besar kontribusi tanaman tersebut bisa memberikan pemulihan lingkungan. Nah, ini memang ya harusnya dihitung pada saat itu dihilangkan ya atau dibuka untuk kegiatan tambang, berapa besar yang hilang daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Nah, seharusnya arahnya reklamasinya ke sana. Berapa persen kontribusinya untuk bisa mengembalikan. Jadi saya sepakat juga dengan siapa tadi? Pak Budiman. Pak Budiman memang kelihatannya memang arahnya itu ke arah ekologisnya itu ya. Itu lebih cenderung ke ekonomis semestinya. Jadi harusnya ekologis ini cenderungnya ke ekonomis. Ya, memang ada, tapi tidak sebanding dengan pada saat sebelum dibuka. Jadi itu salah satu yang mungkin ke depan harus kita lihat lagi. Harus ada evaluasi. Ya, terhadap jadi reklamasi ekologi. Itu arahnya semestinya ke arah ekologis. Karena tadi dampaknya kan mereka merasakan tidak nyaman lagi. Terus juga kita sekarang kan bicara carbon trading kan. Itu juga keterkaitan ini. Nah, itu harusnya dipikirkan seberapa besar dampak rilis karbon diakibatkan oleh bukaan tambang. Nah, itu kan harusnya bisa dihandle dengan reklamasi tadi. Kita kan nanti ada bicara carbon capture CCUS dan seterusnya. Itu tujuannya semestinya ke depan
itu harusnya ke sana. Kita membantulah efek pengurangan pemanasan global yang sekarang saat ini sudah tidak terkontrol lagi. Ya, kita sudah rasakan dampaknya sekarang kan, banjir besar dan lain-lain yang semuanya skalanya sudah. Artinya simpelnya memang upaya untuk memulihkan ekologi itu sudah ada, tapi perlu evaluasi dan perbaikan. Itu kurang lebih begitu ya. Lebih bagaimana peranan ekologisnya itu yang kita tonjolkan. Jangan ekonomis. Ekonomis. Ya. Baik, ini menarik nih. Kita persilakan ada lagi yang mau lewat sambil kita menunggu telepon dari pemirsa kalau ada yang berniat untuk bergabung. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang cerdas, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita tentang bisnis batubara di Sumatera Selatan. Lanjut ke Pak Kadis ya, Kadis ESDM. Tadi kita udah bicara infrastruktur ya. Nah, tadi infrastruktur angkutan misalnya kita konsentrasi ke kereta api dan hauling ada sebagian itu. Nah, efek itu masih kurangnya infrastruktur terhadap pendapatan dari penambangan batubara ini gimana sih sebenarnya? Ya, jadi batubara itu tidak akan bernilai pada saat posisinya ada di tambang. Dia akan bernilai pada saat batubara ini dijual ke pengguna, dikeluarkan dulu dari tambang. Nah, untuk mengeluarkan agar sampai kepada user atau pengguna atau pembeli itu diperlukan infrastruktur angkutan. Nah, Sumatera Selatan itu yang saya bilang dari awal, posisi kita ini di tengah.
untuk mengangkut batu bara itu ada yang menuju ke Lampung yang hampir 400 kilo. 400 kilo ya. Kemudian dari Tanjung Inim kita angkut ke Kertapati. Kertapati. Itu hampir 200 kilo kan, hampir 200 kilo. Ya. Nah, kos untuk ngangkut ini sangat tinggi, apalagi sebenarnya yang paling murah kalau kita banding-bandingkan dari beberapa moda itu, maka angkutan air sebenarnya, misalnya dengan tongkang. Tongkang itu yang lebih. Cuma kan di kita beberapa kali tuh ada nyenggol jembatan Ampera. Betul. Itu. Nah jadi kalau kita menggunakan Sungai Lematang, anggaplah ini angkutan dari Lahat menuju Palembang atau menuju ke laut lah ya, melalui Sungai Musi, itu sungai kita tidak mendukung untuk adanya tongkang yang besar-besar itu. Di Sungai Musi juga kita punya keterbatasan tongkang, sehingga ada mother vessel di Selat Bangka itu yang kapasitasnya itu hampir 700.000 ton. Mother vessel, satu vessel itu aja 700.000 ton. Ya, sehingga harus bolak-balik nih tongkang-tongkang kapasitas 7.000 ton ini. Oh iya, kalau 700.000 70.000 ya. Artinya berapa? Sekitar 70-80.000. Ya? Jadi hampir 10 kali bolak-balik tongkang yang kapasitas 7.000. Itu yang melintasi jembatan Ampera. Karena kalau dipaksakan lebih dari 7.000 sampai 7.500 ton per tongkang itu, Pak Kadis kita ada yang menelpon lagi. Silakan bergabung. Halo. Oke. Baik, kita masih tunggu teleponnya, sekarang terputus. Nah, kembali ke tadi Pak Kadis, silakan itu. Jadi salah satu hindrance ya, katakanlah untuk produksi maksimal dari tambang kita itu angkutan ya. Betul. Nah, kira-kira kalau dari ESDM sendiri, provinsi, untuk menyiasati supaya kos angkutannya lebih murah atau lebih lancar bagaimana? Masuk lagi ya? Baik. Silakan bergabung. Halo, dari siapa Pak? Dari Pak Sairi di Muara Cawang, Kecamatan Ciseksu, Kabupaten Lahat. Ya, Pak Sairi ya. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dialog batubara kan? Iya, tentang bisnis batubara Sumatera Selatan Bapak. Iya. Begini, ini saya Pak Sari dari Desa Muara Cawang, Kecamatan Ciseksu, dulunya Kecamatan Kota Lahat, Pak. Baik. Ya. Dulu saya pernah ikut di tahun 2002-2003 pembuatan AMDAL di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Lahat. Baik. Ya. Jadi 2005 kami misah Kecamatan Ciseksu dan Gumai Talang. Ya. Dan Gumai Talang, jadi bisa dari Jembatan Kota Lahat. Baik Pak, yang mau ditanyakan apa Pak persisnya Pak? Yang mau saya tanyakan dalam rangka batubara ini telah beroperasi di Kecamatan Gumai Talang satu paket dengan Muara Cawang. Baik. Ya. Kecamatan Ciseksu. Tapi sekarang kalau dampak dari terik panasnya sudah sampai, tapi kalau dampak ekonominya belum sampai ke kami. Oh iya, pemerataan kesejahteraan Pak ya? Iya, kesejahteraan. Lebih-lebih wilayah Muara Cawang belum dilibatkan dalam operasi situ. Jadi kemana kami menyampaikan hal tersebut agar bisa kami dilibatkan masyarakat Muara Cawang. Baik Pak, kita langsung tanya ke Kepala Dinasnya Pak ya, bagaimana ini? Iya, Kepala Baik, makasih ya Pak Sairi ya. Pak Kadis, ini katanya ada 2 daerah penghasil, yang satu kecamatan sudah menikmati, yang satunya belum nih. Gimana nih itunya? Baik, terima kasih Pak Sairi. Pak Sairi ya. Perusahaan tambang yang beroperasi, terutama yang sudah berproduksi itu ada kewajiban pembayaran royalti namanya. Nah mungkin tidak secara, ini saya bagi dulu ya, ini yang masuk dulu ke negara kemudian dibagikan ke daerah. Nah dari batubara yang terproduksi itu membayar royalti. Royalti nanti dibagikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten. Kalau Bapak Gumai ini Kecamatan Gumai Talang. Gumai Talang ini berada di Kabupaten Lahat, maka porsi pembagiannya akan masuk ke pemerintah Kabupaten Lahat. Nah nanti pemerintah Kabupaten Lahat lah yang membuat program kegiatan, ya bisa ke Gumai Talang atau ke
daerah-daerah lahat lainnya. Yang lain, okay. Nah, kemudian yang secara langsung perusahaan tambang batubara ini juga wajib menjalankan program yang namanya PPM, Program Pengembangan Masyarakat. Itu sama dengan CSR bukan? Ya, kalau CSR dia diatur oleh Undang-Undang Perseroan PT. Ya, PT. Nah, tapi kalau PPM ini diatur oleh Undang-Undang Pertambangan. Artinya ada dua kewajiban dong. Ada CSR, ada itu. Coba deh, ini menarik nih untuk masyarakat nih. Jadi saya tidak akan membahas yang CSR-nya karena memang di Undang-Undang Pertambangannya saja. Dari PPM itu ada beberapa jenis program yang harus dilakukan oleh perusahaan. Misalnya pendidikan, kemudian infrastruktur, kesehatan, sosial, dan kebudayaan, dan lain-lainnya. Nah, mereka dalam setiap tahunnya itu harus menyiapkan dana yang dikhususkan untuk menjalankan program-program di daerah sekitar atau disebut dengan ring 1. Ring 1. Okay. Nah, umumnya perusahaan itu akan memetakan kebutuhan dari satu wilayah yang berada di sekitar tambang. Misalnya daerah tersebut kekurangan air bersih. Maka programnya penyediaan air bersih untuk masyarakat. Nah, tadi katanya yang tadi itu berdebu, lingkungannya berdebu, bagaimana itu? Nah, kalau ternyata kalau tadi bukan debu Pak, sepertinya panas yang dia yang sampaikan tadi ya. Nah ini kan pengaruh iklim global Pak, kalau panas ini bukan hanya oleh tambang di sekitarnya saja. Nah, tetapi kalau ada dampak-dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan, silakan Pak laporkan ke Dinas SDM atau ke Dinas Lingkungan Hidup atau ke perusahaan langsung. Oh itu bisa? Iya bisa, nanti akan ditindaklanjuti apa penyebabnya. Nanti perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan penyebab kerusakan lingkungan tersebut. Kalau dia debu nanti biasanya ada penyiraman, kemudian salah satu penanaman pohon reklamasi juga dalam mengatasi dampak lingkungan. Dampak dari penambangan itu. Ada Pak, nanti ada anggaran yang sudah disiapkan perusahaan, tetapi bahwa dia sampai dengan tidak itu nanti fungsi pemerintah yang akan melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Itu. Mungkin itu juga nanti harus diperkuat oleh SDM. Baik Bapak-Bapak sekalian ya, Pak Prof Edi, Pak Kadis ESDM, sebetulnya masih banyak yang perlu kita diskusikan terkait dengan bisnis batubara di Sumatera Selatan. Kita daerah yang besar, tapi evaluasi perbaikan terhadap penambangan dan juga manfaat kepada masyarakat itu harus kita perbesar. Karena memang kita penghasil batubara nomor 2 per provinsi ya. Cadangannya? Ya, cadangan ke nomor 2, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh penelpon, mungkin dampak kesejahteraannya kepada masyarakat itu belum maksimal. Itu menjadi tantangan kita semua. Makasih Bapak-Bapak sekalian, diskusi kita yang sangat produktif dan informatif pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi pencerahan kepada publik dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.